Episode 58. Bertemu Dewi Keindahan Lainnya. Seorang lelaki tua dengan jubah putih dengan garis-garis emas menghiasi bajunya dengan cepat muncul di aula utama menuju ke arah lelaki tua itu. Tuan Dai, Pastorku, ayahku jatuh sakit lagi. Pria yang menggendong pria tua itu ketika dia masuk berbicara dengan cepat ketika dia melihat pria tua berjubah putih itu. Serangan menyakitkan datang dari lelaki tua parubaya yang dipanggil Tua Dai. Wajahnya benar-benar dipenuhi rasa sakit saat dia memegangi perutnya. Ayah, teriak pria itu ketika mendengar erangan kesakitan ayahnya. Kakek, bahkan wanita muda itu tampak sedikit khawatir juga. Cepat bawa dia ke ruangan khusus. Masterku berhenti berbicara ketika dia melihat Dai tua memuntahkan darah. Jangan gerakan dia. Semua organ dalamnya sepertinya dalam kondisi kritis. Baringkan dia di lantai. Masterku segera memberitakan. Tidak ada lagi orang yang diperbolehkan ke sini. Kami membutuhkan ruang untuk saat ini. Pada saat itu, dua orang lagi baru saja memasuki gedung alkimia. Fei Hung terkejut ketika dia melihat salah satu dari dua wanita itu. Wanita pertama yang dia lihat adalah wanita dewasa, berusia 40-an. Dia berpakaian sangat bagus dan memiliki aura seorang pengawal. Berjalan di belakang wanita muda yang bersamanya. Wanita yang satunya lagi adalah seorang wanita muda yang cantik. Tampak seperti gadis surgawi. Kecantikannya yang mempesona membuat wanita lain yang melihatnya merasa rendah diri padanya. Ketika penampilan wanita ini tercermin di matanya, itu mengguncang pikiran Fei Hung, seperti sensasi saat dia jatuh ke dalam mimpi. Wanita ini memiliki wajah yang halus dan sempurna, dikombinasikan dengan tubuh yang benar-benar indah yang diimpikan setiap wanita. Matanya sedalam lautan sehingga orang bisa melihat sekilas seolah-olah itu adalah mata air yang indah di dalamnya. Rambutnya yang hitam dan lebat jatuh bebas seperti air terjun, kontras dengan kulitnya yang seputih salju. Tak perlu dikatakan, kulitnya seindah batu giok, tubuhnya terbungkus sutra putih halus. Sosoknya sangat menarik, halus dan indah. Pinggangnya yang seksi, dadanya yang lembut dan besar, serta bokongnya yang indah sedikit ditandai dengan gaunnya membentuk busur sempurna yang begitu indah dan sulit untuk digambarkan. Tubuhnya yang indah benar-benar tak terlukiskan. Di balik roknya yang seputih salju, kakinya yang kurus nyaris tak terlihat. Tinggi dan kurus, hanya dengan berdiri, dia menunjukkan aura keanggunan dan sesuatu yang jauh berbeda dari wanita yang lain. Dan dia ada di sana, memancarkan aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seolah-olah akan dianggap dosa besar jika seseorang menginginkannya. Hanya matanya yang menunjukkan sedikit kesedihan, kekhawatiran, dan kesedihan, karena dia berusaha menyembunyikannya dengan mudah dari orang lain. Tatapan Fei Hung berhenti lama pada wanita muda ini sebelum dia memalingkan muka. Dia benar-benar terpana melihat gadis ini. Keindahan abadi besar lainnya. Tampaknya alam bawah ini benar-benar memiliki banyak wanita yang memiliki kecantikan yang melampaui 9 surga. Sebelum Fei Hung ingin berpaling dari wanita itu, dia merasakan tatapan Qin Shan, jadi dia menoleh padanya. Dia juga sedikit terkejut melihat seorang pria tampan di tempat ini. Tapi, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan karena diawasi sehingga dia mengalihkan pandangannya. Meskipun itu normal baginya diperhatikan oleh pria manapun karena kecantikannya, itu selalu sedikit mengganggunya karena dia selalu diawasi. Dia berpikir bahwa Fei Hung akan menjadi seperti pria-pria yang akan beratap tubuhnya dengan galak dan tanpa malu-malu dan meneteskan air liur, jadi dia tidak terus menatapnya. Fei Hung hanya menggelengkan kepalanya sambil senyum pahit di dalam saat dia melihat rasa jijik wanita itu yang tidak luput dari perhatiannya. Aku
Aku tidak akan terkejut jika dia adalah adik perempuan Xintian, salah satu dewi keindahan. Fei Hung tersenyum kecut ketika dia menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Tampaknya dia telah bertemu dengan keindahan lainnya dari kota Tianyun. Salah satu pelayan yang akan meminta kedua wanita yang baru datang untuk pergi, menghentikan apa yang akan dia katakan ketika dia melihat siapa mereka dan dengan hormat berkata, "Nona muda, apakah Anda memiliki urusan yang belum selesai di Asosiasi Alkimia?" Wanita cantik itu mengangguk sambil dengan sopan menjawab juga, "Iya, aku datang untuk menemui guruku untuk memberitahukan tentang masalah penting," ucap dia sambil memandang pria tua berjas putih, Master Gu, yang saat ini sedang memeriksa kondisi Dai tua yang tidak sadarkan diri di lantai. Petugas itu menjawab dengan permintaan maaf di wajahnya. "Aku minta maaf, tetapi seperti yang Anda lihat, Tuan Gu saat ini sedang menangani masalah yang mendesak. Jadi dia benar-benar tidak dapat melayani Anda sekarang." Dia juga menyaksikan adegan yang terjadi di gedung utama Asosiasi Alkimia. Meskipun jejak urgensi dan ketidakberdayaan dapat terlihat di wajahnya, dia masih mengangguk. "Aku mengerti. Aku akan menunggu sampai dia selesai. Aku memiliki beberapa masalah yang sangat penting." Asisten pelayan itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Kedua wanita itu datang sedikit lebih dekat ke tempat Master Gu berada. Tentunya, mereka ingin mengamati apa yang akan dilakukan Master Gu. Beberapa orang berhasil bertahan tetap di dalam aula itu. Tidak aneh jika mereka memiliki latar belakang khusus. Asisten wanita yang sebelumnya bicara kepada Fei Hung akan memintanya pergi. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia tidak menemukan jejaknya. Karena bingung, dia mendekati Master Gu jika membutuhkan sesuatu. Fei Hung dengan pelan menggunakan teknik menyembunyikan diri dari pandangan pelayan tadi untuk menjaga dirinya agar tidak diusir. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Master Gu pada orang tua itu. Fei Hung telah memperhatikan bahwa bahkan Master Gu ini memiliki satu set jarum di satu sisi, dan di sisi lain ada beberapa botol porselen berisi cairan obat, atau seperti yang disebut di dunia ini, ramuan eksilir. Fei Hung melepaskan indera spiritualnya kepada lelaki tua bernama Dai Tua yang terbaring tak sadarkan diri di lantai untuk mengetahui sedikit tentang kondisinya saat ini. Fei Hung kurang lebih tahu apa yang dialami oleh Dai Tua itu. Itu diakibatkan karena kekurangan energi Qi dan tampaknya karena cedera internal di dalam tubuhnya. Kekurangan energi Qi pada manusia akan menyebabkan pertahanan tubuh mereka melemah dari waktu ke waktu dan akan mati. Luka dalam yang tersembunyi di tubuh Dai Tua bisa jadi merupakan hasil dari pertarungan di masa lalunya yang tidak sembuh total. Fei Hung memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi di bidang media. Karena dulu dia terus berlari untuk hidupnya tanpa lelah ketika kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia harus menyembuhkan dirinya sendiri dari luka apapun yang dia dapatkan dalam pertempurannya. Begitu kultivasinya mencapai ranah yang lebih tinggi, dia menghabiskan beberapa waktu. HP gua mahal nih bos, senggol dong. Motor gua mahal nih bos, senggol dong. Mau gabung komunitas kita nggak nih bos, senggol dong. Apa iya HP-mu mahal? Coba lihat. Senggol dong. HP gua yang terbaring tak sadarkan diri di lantai untuk mengetahui sedikit tentang kondisinya saat ini. Fei Hung seperti yang disebut di dunia ini, ramuan eksilir. Fei Hung melepaskan indera spiritualnya kepada lelaki tua bernama Dai Tua yang terbaring tak sadarkan diri di lantai untuk mengetahui sedikit tentang kondisinya saat ini. Fei Hung kurang lebih tahu apa yang dialami oleh Dai Tua itu. Itu diakibatkan karena kekurangan energi Qi dan tampaknya karena cedera internal di dalam tubuhnya. Kekurangan energi Qi pada manusia akan menyebabkan pertahanan tubuh mereka melemah dari waktu ke waktu dan akan mati. Luka dalam yang tersembunyi di tubuh Dai Tua bisa jadi merupakan hasil dari pertarungan di masa lalunya yang tidak sembuh total.
Fei Hung memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi di bidang media. Karena dulu dia terus berlari untuk hidupnya tanpa lelah ketika kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia harus menyembuhkan dirinya sendiri dari luka apapun yang dia dapatkan dalam pertempurannya. Begitu kultivasinya mencapai ranah yang lebih tinggi, dia menghabiskan beberapa waktu mengumpulkan karma baik di banyak tempat. Jadi tak bisa dipungkiri, dia membantu banyak orang, serta mengamati berbagai penyakit dan cedera yang tak ada habisnya, sehingga membuatnya mengetahui banyak hal. Fei Hung terus mengamati gerakan Master Gu dari kejauhan.